Kembali masih bersama saya Ulfoli ya, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri tas pekerja bangunan di Samarinda diringkus polisi. Pelaku ternyata seorang kurir dan sudah 2 kali beraksi. Bayi laki-laki berusia 1 bulan ditinggal orang tuanya di dekat toko kelontong Lingkas Ujung Tarakan. Pembangunan ibu kota negara Nusantara diakui oleh otoritas sudah mencapai 70%. Jumat 12 Januari 2024, pria yang terpincang-pincang ini adalah pembobol mobil. Ia pincang karena kakinya ditembak polisi. Tindakan tegas tersebut diberikan karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Sebelumnya pelaku sudah 2 kali beraksi dan salah satunya dilakukan dekat Masjid Jalan Pelita, Samarinda. Minggu 14 Januari 2024, razia balap liar ini dilakukan polisi di Balikpapan. Warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu menghentikan para pelaku. Upaya ini cukup berhasil. Sejumlah pemotor yang diduga sebagai pelaku balap liar ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Minggu 14 Januari 2024, dinding dapur dan kamar mandi rumah seorang warga di Sebengkok, Tarakan retak-retak. Ini terjadi karena tanah pijakan bangunan tersebut ambles. Bahkan kejadian tersebut menyebabkan sebagian dinding rumah miring dan nyaris roboh. Senin 15 Januari 2024, seorang pria tewas tersengat aliran listrik saat membersihkan lantai 2 bangunan di Jalan Aji Iskandar Juwata Permai, Tarakan Utara. Evakuasi korban tidak berjalan mudah karena bangunan tersebut belum tersedia tangga. Diketahui korban tewas bukanlah pekerja namun adik dari pemilik bangunan tersebut. Senin 15 Januari 2024, seorang relawan kemanusiaan di Samarinda inilah yang menyampaikan kerusakan jaringan telepon. Ini terjadi akibat tersangkut ekskavator yang diangkut truk tronton. Warga menyebut peristiwanya terjadi selepas salat subuh dengan diawali suara benturan keras. Selasa 16 Januari 2024, seorang penimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ditangkap polisi di kawasan HARM Ayub Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Bersamanya disita 2,3 ton Pertalite yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Kepada polisi, pelaku mengaku BBM tersebut akan dibawa ke Kecamatan Kelai untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selasa 16 Januari 2024, mengerahkan ekskavator mini BPBD Samarinda berupaya menyingkirkan material bangunan dan sampah yang dibuang di Jalan Kapten Sunjono Sambutan. Ini dilakukan karena tumpukan tersebut menyebabkan ruas jalan menyempit. Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyebut jalan ini merupakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.
Selasa 17 Januari 2024, satu dari 3 tersangka kasus korupsi pengadaan solar sel pada Dinas Pendidikan Kutai Timur tahun 2020 digelandang petugas Kejari. AEH ditetapkan di sel tahanan Polres di Sangatta. Penetapan ini setelah penyidik mendapati kerugian negara sebesar 16,6 miliar rupiah dari total proyek 24 miliar rupiah. Rabu 18 Januari 2024, petugas damkar, relawan, polisi, dan warga di Samarinda Seberang bahu-membahu memadamkan api yang membakar permukiman. Akan tetapi bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api terus meluas. Tercatat 10 rumah terdiri 2 rumah bangsal dan 8 rumah tunggal yang dilalap api. Sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Inilah bayi laki-laki berusia 1 bulan yang dibuang orang tuanya di Jalan Cendana, Gang Swep, Lingkas Ujung, Tarakan. Di dekat bayi ditinggal secari kertas bertuliskan penemu bayi ini agar bersedia merawatnya. Dituliskan juga jika nama sang bayi adalah Arsyaka, lahir 22 Desember 2023. Tidak ditulis secara jelas alasan membuang bayinya. Pelaku hanya mengaku jika saat ini tengah menghadapi banyak masalah. Dari warga diketahui bayi itu ditaruh di tempat gelap. Suasana menjadi geger saat mereka mendengar tangisan bayi tersebut. Bilangnya di situ. Bilangnya di situ. Ke sini baru saya tahu. Bilangnya si Cunda bilangnya ada temukan bayi. Di situ baru saya tahu. Lebihnya tuh nggak tahu saya. Itu aja. Berarti sempat ramai Pak tadi di sini ya? Oh, sempat ramai. Jam berapa Pak tadi Pak? Sekitar jam 8 lewat ya. Jam 8.30 Pak bilangnya. Ya, Oh, habis sisa. Habis sisa. Tapi tidak ada suara tangisan gitu nggak Pak? Nggak ada, saya dengar. Kalau baru kesepi Ini juga. bapaknya sendirian di dalam dengan TV. Oh, jadi tidak ada suara tangisan apapun, tiba-tiba sudah rame orang gitu ya? Nah, tiba-tiba setelah KP3 di sini, Hah? baru aku keluar. Keluar Bayi kotanya. tadi temukan sebelah Ji. Kutanya sama si Cunda itu, ada apa bilangnya? Ada temukan bayi sini Ji. Aji dengar kan bang? Mana kau dengar? Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar memastikan pembuang bayi akan mereka buru. Di tahap awal polisi membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Kemanusiaannya dulu, makanya kami dari kepolisian membawa ke rumah sakit untuk dilihat dan kita jaga kondisi kesehatan dari anak bayi terlantar ini. Kemudian dari langkah lanjutan dari sisi kepolisian, saya sudah perintahkan jajaran saya untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku yang melantarkan bayi ini, sehingga nanti proses hukumnya tetap bisa berjalan. Langkah selanjutnya, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna perawatan bayi tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.